Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Alvan Juliansyah, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 25406061071. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SD Negeri 2 Margodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam di kelas 4B. Sehat semuanya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Di sini ada temannya yang tidak berangkat atau berangkat semuanya? Oke, ya Pak Alvan panggil namanya, silakan bilang hadir. Dan untuk yang perempuan silakan bilang hadiroh. Siap? Ahmad Ronaldo, Agung, Ahmad Rizky. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenal sifat-sifat Rasul. Ada berapa sifat-sifat Rasul? Ada berapa sifat-sifatnya? Ada dua. Ada berapa sifatnya? Ada dua. Yang pertama sifat wajib. Sifat wajib. Yang kedua sifat kebalikannya wajib, mustahil. Wajib yang harus dimiliki Rasul, dan sifat mustahil yang tidak boleh dimiliki Rasul. Sudah paham? Yang dimiliki Rasul namanya sifat apa? Wajib. Yang tidak boleh dimiliki Rasul namanya sifat mustahil. Wajib harus dimiliki, mustahil tidak boleh dimiliki. Ya. Nah, dari materi tersebut nanti kita harus bisa untuk mengaplikasikan, untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolahan, baik itu di rumah,
baik itu di tempat ngaji, di tempat bermain, dimanapun kita harus bisa mengimplementasikan atau mencontohkan perilaku-perilaku wajib Rasul. Oke, anak-anak, hari ini tujuan kita dalam pembelajaran yaitu untuk supaya anak-anak mengetahui tentang sifat-sifat wajib dan mengetahui tentang sifat-sifat mustahil dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Siap semuanya? Oke, sebelum kita mendiskusikan materi hari ini, Pak Alvan sudah menyiapkan video pembelajaran. Ya, nah tujuan pembelajaran menyebut sifat-sifat Rasul dengan benar. Ya, ini ada sifat-sifat dari manusia. Ada bijaksana, mandiri. Terus bagaimana dengan Rasul? Apa saja sifat-sifat Rasul yang wajib kita ketahui? Untuk sifat wajib ada 4. Sifat wajib dan sifat mustahil ini berbalik, ya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan sifat wajib? Rania, boleh berdiri untuk menjelaskan sedikit dari sifat wajib. Ayo. Ya. Oke, benar nggak apa yang disampaikan Rania? Benar. Oke, ada yang boleh ditambahkan lagi? Coba dari sebelah sini, Sari. Menurut Sari, sifat wajib itu yang seperti apa? Boleh berdiri? Yang dilakukan dengan Al-Quran, betul atau salah? Betul. Tapi boleh spesifik lagi apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Sifat wajib. Ayo, boleh kita pahami ada berapa sifat wajib tadi? Ada 4, ya. Kita harus mengetahui dulu berapa jumlahnya. Ada 4. Ada sidik, ada tablik, ada batona, ada ya, itulah tadi video pengantar kita dalam penyampaian materi pada hari ini. Coba Bapak mau tanya ini, siapa yang di sini bisa memberikan contoh dari sifat sidik? Ayo, angkat tangannya. Ayo, Kanza, sifat sidik atau sifat jujur, contohnya seperti apa, Kanza? Nah, coba Kanza sekarang berdiri, suaranya yang keras, ayo. Gimana? Oke, mengembalikan barang temuan, betul salah? Betul, ya. Itu juga sebagai sifat sidik yang artinya jujur. Oke, tadi kita sudah bersama-sama melihat video pembelajaran. Sekarang Pak Alvan sudah menyiapkan PPT tentang materi kita.
Bentar ya. Nah, oke. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat wajib dan sifat mustahil. Jadi kita berharap bersama ketika setelah selesai kita akan mengetahui sifat wajib dan sifat mustahil. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam sifat wajib maupun sifat mustahil. Ya. Aska, berdiri, bacakan dengan keras, maju ke depan, dan dibacakan yang keras. Rasul adalah seorang utusan atau berita Allah yang kemudian diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Rasul menerima wahyu bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk disampaikan kepada umatnya. Oke, perhatikan. Ada poin terpenting di sini. Perhatikan. Rasul menerima wahyu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk umatnya atau orang banyak. Ya. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu bukan hanya untuk diri sendiri. Contohnya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, diturunkannya Al-Quran. Sampai sekarang kita sebagai umatnya masih merasakan wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Paham? Selanjutnya sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul. Yuk, sekarang Nova maju ke depan. Ayo, Pak Alpas minta bantuannya untuk dibacakan ke teman-temannya tentang sifat-sifat Rasul. Ayo, semuanya perhatikan. Oke, si Nova, bentar. Sifat wajib itu apa tadi? Paham ya? Sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada diri roh kamil. Kalau sifat mustahil berarti sifat yang tidak ada pada roh. Ya, betul. Ya, sebelumnya tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang pertama, beda. Apa yang pertama sifat wajib? Ali yang kedua kali. Demian. David. Kaisal. Patona. Yuk, coba ikuti. Sebelum kita berdiskusi, Pak Alpan boleh minta tolong untuk menyiapkan tempat kelompoknya masing-masing. 2 meja dijadikan 1. Ya, yuk Pak Alpan bantu untuk mempersiapkan. Ayo, semuanya. Ya, berdiri, gak apa-apa. Ayo, kita 2 kelompok yang 6 orang. Ya, sini maju lagi. Dalam kehidupan sehari-hari sudah paham?
contohnya ya. Lalu kelompok 3 ada tablik dan itman. Siap? Ya, untuk kelompok yang terakhir petonah dan balada. Silakan kalian menulis contoh dalam kehidupan sehari-hari dari materi yang sudah kita jelaskan tadi. Sifat wajib dan sifat mustiah. Bagaimana? Ayo ini ngobrolin. Ayo. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 1 tentang sidik. Ya. Implementasinya apa tentang sidik? Silakan. Sidik itu apa? Menurut kalian contoh dari sidik itu bagaimana? Ya, boleh silakan didiskusikan sama temannya. Nanti kalian tulis apa pendapat dari kelompok kalian. Bisa dipahami ya? Dari diskusi kelompok 1, ayo dengarkan. Oke, dengar tidak apa yang Siti sampaikan? Mengembalikan barang temuan. Ya, jika anak-anak menemukan barang seperti kemarin si Nadila ya, Nadila menemukan uang di pelataran sekolah. Nadila langsung memberikan ke Pak Alvan, dan Pak Alvan memberi pengumuman di kelas, dan alhamdulillahnya uang tersebut bisa kita kembalikan ke orang yang memiliki. Oke, betul atau salah? Betul. Bisa kita pahami ya sifat dari sidik. Lanjut. Kizib, bohong atau dusta. Oke, perhatikan. Oke, ya, kita tidak boleh berbohong, ya.
kizib atau dusta, kita tidak boleh berbohong, ya. Nah, kira-kira dari materi tersebut sudah paham semua belum? Sudah? Oke, kita ucapkan bersama-sama ke kelompok 1. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kita akan mengajarkan evaluasi harian. Sampai mana pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah kita sampaikan barusan. Siap? Pak Alvan sudah menyiapkan 5 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Sebelum soal-soal ini Pak Alvan bagikan, Pak Alvan mohon untuk dikembalikan seperti posisi semula. Ya, silakan dibantu untuk sudah. Ya, oke. Jika sudah semuanya, boleh kalian kumpulkan ke depan. Ayo. Ya, silakan. Ini kumpulkan. Sudahan. Ini sebelah sini yang sudah. Ayo, ini. Ya. Terus sebelah sini. Ya, disusun yang rapi. Ayo. Sebelah sini. Sudah. Oke, kasih semangat. Sebelumnya Pak Alvan mau kita bersama-sama untuk tepuk semangat. Sudah bisa? Ya, coba tepuk semangat. Oke, alhamdulillah materi-materi pada hari ini sudah kita laksanakan dari satu ke satu. Sebelum waktu kita selesai, Pak Alvan akan menanyakan kembali, mengulas kembali dari hasil yang sudah kita pelajari. Siap? Kira-kira bagaimana? Anak-anak sudah memahami belum untuk materi tentang sifat-sifat Rasul, baik itu sifat wajib maupun sifat mustahil? Sudah? Oke, ya. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita perhatikan bahwasanya sifat-sifatnya itu ada 2, sifat wajib dan sifat mustahil. Wajib itu berarti harus dimiliki roh, dan mustahil, kalau mustahil berarti tidak mungkin atau tidak akan pernah terjadi, ya. Jadi Rasul kita itu tidak akan mungkin menjadi seseorang yang ijib, karena Rasul-Rasul memiliki sifat sidik, jujur, tidak mungkin ijib atau dus. Bisa dipahami ya anakku? Ya, bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengetahui sifat-sifat
materi yang kita laksanakan pada hari ini perlu kita implementasikan, perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap? Siap memiliki sifat yang jujur? Siap memiliki sifat yang amanah? Siap memiliki sifat yang menyampaikan? Siap memiliki sifat yang cerdas? Tepukan untuk kita semuanya. Dan jangan lupa kita minggu depan akan membahas materi baru. Ya, hari ini kita membahas materi tentang wajib dan mustahil. Minggu depan kita akan belajar tentang keberagaman. Siap? Budaya dan suku. Seperti yang kita rasakan di Indonesia. Indonesia adalah negara persatuan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda untuk menjadi kesatu. Ya, berbeda-beda tetap satu juga. Oke, itulah tadi materi yang sudah kita laksanakan, dan yang barusan Pak Ahmad sampaikan adalah materi yang akan kita laksanakan pada minggu depan. Ya. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa penutupan. Silakan untuk ketua memimpin doanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini jangan lupa untuk di rumah tetap belajar, mengulas kembali materi-materi yang sudah diajarkan, dan belajar untuk mempersiapkan diri, ya, untuk mempersiapkan diri dalam materi yang akan kita jumpai pada minggu depan. Siap semuanya? Siap semuanya? Setelah ini jangan lupa untuk salam dari Pak Alfa sampaikan kepada orang tua kalian di rumah. Semoga kita sehat selalu, selalu diberikan kesehatan sama Allah, dan bisa berjumpa di hari esok. Siap?